Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus yang saya ambil yaitu kasus korupsi dan penegakan hukum. Kasus korupsi dan penegakan hukum adalah isu sensitif yang seringkali memicu perdebatan di masyarakat. Kasus korupsi sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Korupsi dapat merugikan negara dalam hal kerugian keuangan dan dampak merusak pada sistem kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus korupsi bisa melibatkan pejabat pemerintah, swasta, maupun individual lain yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Kemudian, penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi penting untuk menegakkan supremasi hukum, memerangi praktik korupsi, dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan independen tanpa intervensi politik atau tekanan eksternal. Dari lembaga penegakan hukum seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki peran krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Adapun tantangan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan seperti korupsi struktural, tekanan politik, ancaman terhadap integritas penyidik atau jaksa, serta kompleksitas dalam pengumpulan bukti dan memperoleh saksi yang dapat dipercaya. Selain itu, proses peradilan yang panjang dan kompleks juga menjadi tantangan dalam usaha penegakan hukum. Kemudian, upaya reformasi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, diperlukan upaya reformasi sistem hukum dan pemerintahan, penguatan independensi lembaga penegakan hukum, peningkatan transparansi, serta pendidikan anti korupsi juga penting untuk membentuk kesadaran dan moralitas yang tinggi di masyarakat. Dalam menghadapi kasus korupsi dan memperkuat penegakan hukum, kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kemudian juga ada solusi dan rekomendasi bagaimana kasus ini seharusnya diselesaikan atau bagaimana mencegah kasus serupa di masa depan. Yang pertama yaitu dengan penguatan lembaga penegakan hukum. Mendukung penguatan lembaga penegakan hukum seperti KPK atau lembaga anti korupsi lainnya dengan memberikan dukungan kelembagaan, sumber daya, serta independensi yang cukup untuk melakukan tugasnya secara efektif dan transparan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam proses penegakan hukum korupsi dengan memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada publik sehingga masyarakat dapat mengawasi serta terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran anti korupsi kepada masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang keempat yaitu hukuman berat dan keadilan. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten terhadap para pelaku korupsi tanpa pandang bulu, serta memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat korupsi yang dilakukan demi menegakkan keadilan dan mengirimnya sinyal keras bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Dan yang kelima yaitu kolaborasi multi-stakeholder. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media dalam upaya pemberantasan korupsi. Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat mekanisme pengawasan, pertukaran informasi, dan implementasi program anti korupsi. Dengan adanya upaya konkret yang berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat diperkuat dan korupsi dapat dicegah serta diberantas secara efektif di Indonesia.